Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Siti Alpina Damayanti dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Darul Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai modal Ventura. Nah, sebelumnya mungkin kita pernah dengar nih berita Tokopedia yang dikabarkan mendapat dana suntikan sebesar 1,9 triliun. Sementara itu ada perusahaan transportasi online juga atau yang kita kenal sebagai Gojek yang bersiap menerima suntikan dana sebesar 13,3 triliun. Wah, gede banget ya. Padahal kita tahu jelas bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki aset fisik sebesar itu. Mereka tidak punya toko, tidak punya barang dagangan, tidak punya motor sebagai media transportasi perusahaan mereka untuk antar pesanan kita. Nah, dari mana sih mereka mendapat dana tersebut? Dana yang mereka dapatkan itu berasal dari dana Ventura. Nah, sebenarnya apa sih modal Ventura itu? Modal Ventura adalah modal patungan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada perusahaan baru atau startup yang potensial dan sedang berkembang. Nah, biasanya diberikan kepada perusahaan baru yang memiliki ide inovatif namun masih terlalu kecil nih untuk mendapat modal dari perbankan atau akses pasar modal. Nah, sedangkan modal Ventura ini adalah institusi profesional yang kemudian akan mengumpulkan dana investor untuk disertakan dalam pembelian saham perusahaan baru tersebut yang tentunya harus punya produk atau model bisnis yang inovatif yang membutuhkan modal besar dan cepat untuk berkembang. Selain membeli saham, perusahaan modal Ventura ini akan terus melakukan monitoring untuk melindungi serta menaikkan nilai investasi mereka hingga pada akhirnya mereka akan menjual kembali saham-saham yang telah dimiliki untuk mendapat capital again. Jadi siapapun yang telah membeli Tokopedia dan Gojek setinggi itu nantinya harus mencari cara untuk menjual lebih tinggi lagi. Ada 3 skema pembiayaan modal Ventura, yakni sebagai berikut. Yang pertama disebut equity financing, yaitu penyertaan modal langsung, berupa pembelian langsung sejumlah saham milik perusahaan baru. Yang kedua disebut equity financing, yaitu penyertaan modal tidak langsung, biasanya melalui pembelian surat obligasi atau surat utang yang diterbitkan perusahaan startup tersebut. Yang ketiga ada profit sharing atau sistem bagi hasil, yakni tidak harus ada penyertaan saham tapi tetap mendapatkan bagi hasil. Biasanya ini dilakukan oleh pengusaha kecil menengah yang belum memiliki badan hukum perseroan terbatas. Bagaimana proses kerja modal Ventura itu? Siklus model Ventura memiliki 4 aktivitas utama di dalam proses kerjanya. Yang pertama ada fundraising. Awalnya, perusahaan model venture akan mencari investor-investor baru yang mungkin tidak cukup puas dengan instrumen investasi yang ada saat ini. Investor-investor ini misalnya dari dana pensiun, perusahaan asuransi, dana abadi pendidikan, atau konsorsium perbankan, atau mungkin individu-individu yang kelebihan uang dan bingung mencari investasi. Nah, setelah dana terkumpul, masuk ke tahap selanjutnya yaitu investing. Perusahaan modal venture akan mencari perusahaan-perusahaan baru yang punya potensi untuk berkembang dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi tentunya daripada deposito ataupun investasi pasar modal. Lalu tahap selanjutnya yaitu managing, di mana perusahaan modal Ventura bisa saja kemudian duduk menjadi salah satu jajaran manajemen dalam perusahaan baru tersebut, yang pastinya untuk memastikan agar investasi mereka terus berkembang dan terus berkembang. Ketika perusahaan tersebut sudah mencapai nilai puncak, tibalah yang sangat penting yang paling ditunggu-tunggu oleh perusahaan model venture itu, yakni tahap terakhir yaitu 4, harvesting atau panen. Nah, panen ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menjual pada modal venture yang lebih tinggi, merger atau akuisisi dengan perusahaan lain, atau melalui penamaran saham perdana atau IPO. Jika ada sebuah usaha kolam lele, apakah usaha kolam lele tersebut bisa dapetin dananya dari dana Ventura? Jawabannya tidak. Model Ventura tidak tertarik dengan perusahaan seperti itu. Biasanya, perusahaan model Ventura akan mencari perusahaan-perusahaan baru yang memiliki inovatif disruptif, yaitu inovasi yang merusak dan menggantikan pasar konvensional atau inovasi yang mempunyai peluang menciptakan pasar baru.
Nah, model Ventura lebih tertarik mencari perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi baru. Contoh, inovasi aplikasi berbasis online, pengembangan obat-obatan, teknologi kedokteran, dan lain sebagainya. Bukan cuma produknya yang inovatif, tapi juga modelnya punya potensi high growth dan scalability yang besar, atau mudah ditingkatkan skalinya menjadi lebih besar lagi. Nah, perusahaan model Ventura akan melakukan pendampingan agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membesarkan usaha. Sehingga perusahaan model Ventura akan mempunyai kepentingan untuk menjual kembali perusahaan-perusahaan tersebut, dan perusahaan model Ventura akan mendapatkan kapital yang disebut capital gain. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita dilirik sama perusahaan model Ventura? Yang pertama, kita harus memiliki ide bisnis yang menciptakan inovasi disruptif. Apa itu? Yaitu produk atau teknologi baru yang mengubah cara-cara lama bertransaksi. Yang kedua, ide bisnis tersebut harus memiliki potensi pertumbuhan pasar atau market growth yang besar. Bukan hanya pertumbuhan yang besar, tapi juga skala bisnisnya bisa mentarget segmen seluas-luasnya. Yang ketiga, bisnis tersebut bukan harus tumbuh berkembang, tapi juga harus tumbuh cepat. Bisnis tersebut harus bisa menjadi pemimpin di sektornya. Salah satu ukurannya, perusahaan tersebut harus bisa menjadi 10 kali lebih besar dalam waktu kurang dari 5 tahun. Yang keempat, tim manajemen yang memiliki track record dan juga pengalaman dalam mengeksekusi ide dan basis pasar yang besar. Nah, itulah cara supaya kita dapat dilirik sama perusahaan model Ventura. Sebagai motivasi kita untuk mendapatkan dana dari model Ventura, kita mengenal tokoh bernama Jack Ma. Siapa dia? Awalnya seorang guru bahasa Inggris yang mempunyai ide gila untuk membuat platform jual beli online di Cina, yang ia beri nama Alibaba. Tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yang awalnya pada tahun 1999, ia hanya mempunyai 18 karyawan. Bayangkan 18 karyawan, tak lama dari itu, tahun 2000, perusahaan SoftBank, perusahaan modal Ventura SoftBank, memberikan suntikan dana sebesar 200 miliar. Dan pada akhirnya di tahun 2014, perusahaan Alibaba tersebut melakukan IPO sebesar 270 triliun. Dan saat itu, Jack Ma sah dikatakan sebagai seorang terkaya di dunia. Wow, luar biasa sekali.